Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat datang di ibadah virtual GKI DKI Jakarta. Warta Jemaat hari ini, Minggu 21 Februari 2021 akan kami bacakan sebagai berikut. Ibadah Minggu virtual GKI DKI Jakarta ditayangkan di channel YouTube GKI DKI Jakarta pada setiap hari Minggu dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Ibadah Minggu hari ini dilayani oleh Pendeta Ina Sisani SSN, Liturgus Saudari Alprinda Klaranihin. Pembacaan Alkitab dan pembacaan Warta Jemaat oleh saya sendiri, Ivanto Saputra, pemusik, tim pemusik GKI DKI Jakarta. Jika ada jemaat yang meminta untuk dilayani, dapat menghubungi Sekretariat GKI DKI Jakarta di Jalan Dewi Sartika nomor 136A, Cawang, Jakarta Timur. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Selengkapnya, warta jemaat dapat dibacakan melalui pesan yang dikirimkan ke WhatsApp grup jemaat. Mari dukung pelayanan GKI DKI Jakarta dengan memberikan like, comment, and subscribe channel YouTube GKI DKI Jakarta. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini, Minggu 21 Februari 2021, kita memasuki Minggu Sengsara kedua. Kita mengingat kembali saat-saat Tuhan kita Yesus Kristus mengalami kesengsaraan karena tugas panggilannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri dan menyanyikan pujian dengan judul Kuasamu Terlebih Besar.
yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, ku ingat Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat duduk kembali. Jemaat, mari kita menyanyi dengan pujian, dengan apa kan ku balas.
bersyukur padamu selamanya. Nas pembimbing untuk kita hari ini terambil dari Mazmur 91 ayat yang pertama hingga kedua dan dilanjutkan dengan Mazmur 91 ayatnya yang ke-15 yang menyatakan, "Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai." Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah berdosa terhadap sesama kami. Pikiran, perkataan, dan perbuatan kami telah banyak menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Kristus. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan berita anugerah Allah seperti tertuang dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 24 hingga ayat yang ke-25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jemaat duduk kembali. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai dengan 17 dengan judul perikop Perjanjian Allah dengan Nuh. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada
seperti awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup. Segala makhluk yang ada di bumi, berfirmanlah Allah, kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, hari ini kembali kita boleh bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan kita boleh belajar akan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa atas kasih dan setiamu dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini kembali kami boleh bersama-sama berkumpul untuk mendengar sabda firman-Mu. Kuasai kami, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh tertuju untuk firman-Mu, dan kami mampu untuk mengerti memahaminya. Terlebih Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau juga mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman ini. Biarlah hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau sendiri yang berfirman bagi kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat 8 hingga ayat yang ke-12, menjadi dasar perenungan kita bersama pada hari ini. Yang saya bacakan demikian, dengan judul Kasih dan Damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sering kita mendengar sebuah istilah, yaitu SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Orang-orang di antara kita yang jujur akan mengakui bahwa kita seringkali merasa lebih mudah untuk membenci terhadap orang lain daripada berbuat baik. Mungkin dari antara kita kesulitan untuk mempraktekkan kebaikan kepada orang lain atau memiliki masalah dengan kebencian. Kita memerlukan prinsip hidup dalam kasih untuk dapat bertahan dan mempertahankan keberadaan sesama kita, khususnya dalam lingkungan seiman. Tapi jika kita mengamati, memang masih banyak yang belum seia sekata dan menimbulkan perpecahan atas dasar perbedaan denominasi dan perbedaan pendapat, kepentingan diri sendiri, kesombongan, dan saling menebar kebencian merupakan hal-hal yang dapat merusak persatuan kekristenan. Bagaimanapun juga,
Kita harus mengatasi masalah kebencian ini dan menggantikan permusuhan dengan kasih. Karena itu pesan Petrus menyapa kita untuk saling mengasihi dan mengupayakan kesatuan dalam kehidupan sehingga ada damai. Membawa damai sebagai anak Allah adalah tantangan yang kompleks karena orang Kristen berhadapan dengan situasi yang sulit, tetapi harus tetap diusahakan. Membawa damai berarti tidak membalas dengan kejahatan, tetapi menciptakan kebaikan dan yakin sepenuhnya pada Tuhan, yang adalah Sang Pembela keadilan itu yang matanya tertuju kepada orang benar. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mempraktekkan kasih dan menjadi pembawa damai ini berlaku tidak hanya kepada kita sesama orang Kristen pada ayat yang ke-8, tetapi juga kepada hubungan atau cara perlakuan kita kepada bukan orang Kristen. Pada ayat 9 dan ayat yang ke-12 digambarkan di sana. Kekristenan dibangun di atas kasih. Inti dari kekristenan adalah penegasan bahwa Allah mengasihi manusia. Allah meminta anak-anaknya mengasihi Dia dengan sepenuh hati dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Ada 3 kebenaran yang luar biasa. Yang pertama adalah kewajiban utama kita adalah mengasihi Allah dengan segenap hati dan kekuatan. Kata agape adalah mewakili sikap yang seharusnya kita miliki kepada Allah dan yang seharusnya dipraktekkan oleh kita sebagai anaknya terhadap satu sama lain. Kata agape ini menggambarkan sikap dan perbuatan Allah kepada manusia. Kasih agape adalah jenis kasih Kalvari. Kasih yang berkorban, menyerahkan diri sendiri dan tidak layak untuk diterima. Minggu sengsara yang kedua ini adalah waktu kita untuk menghayati kasih Tuhan itu. Kasih ini digambarkan sebagai semangat berbuat baik yang kokoh dan tidak terpatahkan. Yang kedua, kewajiban kedua adalah mengasihi diri sendiri secara tepat sehingga kita memiliki ukuran yang tepat untuk mengasihi sesama kita. Kasih yang tepat kepada diri sendiri memampukan kita untuk menerima diri sendiri sebagai pribadi yang unik, mengampuni diri sendiri, mendorong kita untuk melindungi diri sendiri, meracuni paru-paru contohnya misalnya dengan nikotin atau rokok, menghancurkan akal pikiran dengan narkoba dan minuman keras, mempersembahkan diri kita yang terbaik kepada Allah, maka kita akan menjauhi diri kita dari hal-hal yang demikian. Sehingga kita dapat melayani orang lain dengan lebih baik lagi. Yang ketiga, kewajiban yang ketiga adalah mengasihi sesama kita. Seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Supaya dapat mengasihi sesama kita dengan tepat, kita harus menerima mereka sepenuhnya sebagai sesama manusia yang untuknya Yesus mati di kayu salib. Kita memandang sesama kita sebagai objek kepedulian Allah yang tertinggi. Mereka juga berharga di mata Allah dan karena Allah peduli kepada mereka, kita seharusnya juga memperdulikan mereka. Bersedia memaafkan dan kita harus menyingkapkan kasih lewat perbuatan dan juga kata-kata kita. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam pengertian kasih inilah Petrus mengartikan bahwa pola hubungan yang benar dalam hubungan sesama Kristen, termasuk dalam hal suami istri, disimpulkan di dalam prinsip kasih. Prinsip kasih ini berlaku untuk semua jemaat yang diartikan Petrus dalam beberapa keterangan, yaitu yang pertama ia katakan seia sekata. Berarti satu pikiran dan harmonis. Seia sekata ini tercapai jika semua saling menyetujui dan saling mendukung. Dan sesuai dengan kehendak Allah tentunya. Sepakat untuk memberlakukan kehendak Yesus untuk memuliakan Allah. Yang kedua, seperasaan. Berarti simpati.
merasakan apa yang orang lain rasakan. Ini berarti bahwa jemaat dituntut untuk terlibat secara aktif dan mendalam dalam apapun yang jemaat lain rasakan. Yang ketiga, mengasihi saudara-saudara. Berarti memiliki kasih persaudaraan, mengasihi seperti saudara. Kasih seperti ini berarti memperlakukan orang lain layaknya saudara sekandung yang memiliki hubungan darah. Di dalamnya terdapat unsur tanggung jawab, saling melindungi, saling melengkapi, dan juga saling menjaga. Yang keempat adalah penyayang. Berarti mesra, ramah, lemah lembut, berbelas kasih, dan berjiwa penghibur. Sifat ini menekankan kelembutan yang memberi kekuatan. Yang terakhir yaitu rendah hati. Berarti sederhana, sopan santun, tidak menganggap diri tinggi, tetapi terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kesemuanya ini diharapkan Petrus kiranya dimiliki oleh jemaat, oleh saya, oleh saudara. Penderitaan sebagai tantangan yang datang dari luar tentu saja bisa melemahkan iman. Tetapi dengan adanya kondisi internal jemaat yang saling solider, maka jemaat akan mendapatkan kekuatan untuk bertahan secara rohani maupun eksistensi fisik dan juga ekonomi. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, hubungan atau cara perlakuan kepada orang yang non-Kristen pada ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12, Rasul Petrus menyadari bahwa penganiayaan yang terjadi di masanya itu adalah hal yang harus dihadapi sebagai kenyataan. Karena itu belajar dari Yesus dan ajarannya, dia mengajar jemaat untuk berani menghadapi orang-orang yang membenci mereka karena nama Yesus. Tetapi dengan cara yang benar. Ini prinsip damai. Cara-cara yang disampaikan oleh Petrus adalah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, ayat yang ke-9. Petrus mengajak orang untuk tidak membalas caci maki dengan caci maki, tetapi justru memberkati mereka. Tepat seperti perkataan Yesus dalam Matius 5 ayat 44. Kualitas hidup seperti ini memiliki konsekuensi positif, yaitu hidup yang diberkati oleh Tuhan. Jika kita memperlakukan orang-orang yang ada di sekitar kita dengan cara mereka, maka tidak ada bedanya kita dengan mereka. Maksud saya, ketika orang mencaci kita, kita mencaci. Ketika orang membenci, kita membenci. Bapak Ibu Saudara, jemaat diingatkan untuk memberkati orang-orang yang membenci mereka atau membenci kita. Dan akhirnya kita akan memperoleh berkat. Pada ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11, Petrus memberikan resep hidup bahagia di tengah-tengah segala situasi, yaitu dengan menjauhi kejahatan dan melakukan yang baik, mencari perdamaian dan berusaha untuk mendapatkannya. Harus tetap mengusahakan kebaikan, tidak berbuat kejahatan, membuktikan diri dalam kejujuran dan berusaha berdamai dengan siapapun. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semua nasihat Paulus tidak hanya sebatas teori, tetapi menjadi sebuah tindakan nyata yang diwujudkan dalam hubungan antar sesama saudara seiman maupun bukan seiman atau bukan Kristen, yaitu sikap yang menandakan bahwa kita adalah murid Kristus, menikmati hidup bersama dalam keharmonisan dan persaudaraan. Untuk meneguhkan hati kita, keluarga, jemaat tidak boleh takut menghadapi semua situasi sulit sekalipun. Keyakinan dan keberanian ini didapatkan hanya karena mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Ayat yang ke-12, saya kembali bacakan demikian. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tuhan mempunyai perhatian khusus kepada setiap orang yang benar.
Tuhan mendengar permohonan setiap orang yang meminta tolong. Teguhkanlah hati kita dan serahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Allah yang kami sembah sebagai penyelamat hidup kami dan dunia ini. Engkaulah tempat dan tumpuan kami, pelindung dan penjaga kami. Terima kasih atas firman-Mu yang kami dengar dan yang mengajarkan kami untuk meneladani kasih-Mu dan mewujudkannya dalam aspek hidup kami. Ya Tuhan, kami memohon kepadamu, berilah para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil, para menteri dan jajarannya, pimpinan dan lembaga tinggi negara, aparat keamanan, segenap gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang secara bersama-sama dan juga bersungguh-sungguh berupaya dalam doa, tenaga, dan untuk memulihkan bangsa kami. Kami berdoa untuk bangsa kami, jauhkan kami dari mara bahaya dan penderitaan virus corona ini. Bapa di surga, ampunilah dosa kami dan bangsa kami, sebab hanya daripada-Mulah keselamatan kami. Terima kasih atas karunia kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa, hari-hari ini kami menyadari melalui kesulitan hidup kami percaya hidup kami akan berdiri lebih kuat dan tetap bersandar kepadamu, yaitu Allah yang tertinggi dari segala. Kami juga menyerahkan jemaat GKI DKI Jakarta. Berkatilah para pendeta, penetua, diakon, guru agama, guru sekolah minggu, tim musik, multimedia, dan tim produksi ibadah. Dan siapapun yang terlibat dalam pelayanan, diberikan hikmat agar melayani dengan ketulusan dan kesungguhan dan tetap setia dan teguh dalam iman. Program pelayanan seperti ibadah minggu, ibadah keluarga, katekesasi sidi dan nikah, renungan dan doa malam, kunjungan diakonia dan lain-lain boleh berjalan dengan baik dan boleh menjadi berkat. Pembangunan aula yang akan dimulai pada bulan Maret berjalan dengan baik untuk sarana penunjang pelayanan Gereja Kalimantan Evangelis DKI Jakarta. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang memasuki usia indah. Mereka tetap menjadi panutan dan teladan dalam kesetiaan iman, sehat, dan tetap semangat. Kasihanilah para janda, duda, yatim piatu, anak yang terlantar. Biarlah mereka boleh merasakan kasih dan pertolongan Tuhan. Berkatilah keluarga Kristen, rumah tangga yang sedang dibangun, usaha dan pekerjaan. Biarlah berkat-Mu senantiasa Engkau limpahkan bagi setiap rumah tangga kami. Sebagai orang tua, berilah roh hikmat dan bijaksana, sehingga mampu mendidik, mengasuh, mengarahkan anak-anak kami untuk takut akan Tuhan. Biarlah kami terus dekat kepadamu, dari mulut kami tetap melantunkan pujian dan syukur, tetap mengabarkan kabar baik bagi semua orang, bahwa Allah yang menyelamatkan semua orang yang percaya, bahkan menyelamatkan segala yang diciptakannya. Engkaulah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami dan yang tetap bersama dengan kami, dengan semua jemaat kami, baik orang tua, usia indah, orang-orang muda, dan anak-anak kami yang dalam masa pertumbuhan. Mereka yang kini sedang terbaring sakit disembuhkan. Mereka yang berulang tahun pernikahan dan kelahiran ditambahkan hikmat dan senantiasa dilimpahkan berkat, kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Dan boleh menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Bagi jemaat yang memiliki kerinduan dan ingin mendukung pelayanan Jemaat GKI DKI Jakarta, dapat mentransfer ke nomor rekening Jemaat GKI DKI Jakarta. Nas pengantar persembahan kita pada hari ini terdapat dalam Mazmur 96 ayat yang ke-7 hingga ke-8. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, kami serahkan persembahan syukur ini sebagai bentuk ketaatan dan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kami berikan, agar dapat dipergunakan untuk melayani Tuhan dan sesama kami. Amin. Sementara persembahan syukur kita diberikan, jemaat menyanyi pujian dengan judul Persembahanku.
Sebelum kita menerima berkat Tuhan, jemaat diundang untuk menyanyikan pujian dengan judul Lebih dari Pemenang. Dan pada bait yang kedua, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kembali ke tengah kehidupan kita, melakukan kasih dengan tindakan dan kata-kata. Karena ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Amin. Amin. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih telah beribadah bersama Gereja Kalimantan Evangelis DKI Jakarta. Bersama ini, kami menghimbau agar jemaat tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, dan yang terpenting, jangan lupa berdoa. Mari terus dukung pelayanan Gereja Kalimantan Evangelis DKI Jakarta dengan klik tombol subscribe channel YouTube Gereja Kalimantan Evangelis DKI Jakarta. Jangan lupa berikan like dan komentar di kolom yang tersedia. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti